Welcome to the Baseface Network. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Nurul Jamilan. Saya dari kelas 1 SD Kadet, jurusan saya PGSD STKIP Kusuma Negara. Mata kuliah saya yang akan saya buat video pembelajaran ini, mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampunya yaitu Ibu Sulistianingsih MPD. Kita langsung saja untuk menonton video ini. Teman-teman simak ya. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan perkembangan kognitif anak usia dini menurut teori-teori para ahli. Oke, teman-teman, selamat menonton. Oke teman-teman, kita mulai ya materi pada hari ini. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang sangat penting pada masa perkembangan anak-anak yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan menentukan keberhasilan anak-anak. Nah, teman-teman, tadi itu kan perkembangan kognitif. Nah, sekarang kognitif itu apa sih, teman-teman? Kognitif itu bisa diartikan sebagai pengetahuan yang luas daya nalarnya. Nah, kayak seperti kreativitas atau daya cipta dari kemampuan berbahasanya serta daya ingatnya. Nah, tadi sudah ya teman-teman, perkembangan kognitif dan kognitif itu. Sekarang saya akan menerangkan teori-teori para ahli nih teman-teman. Teman-teman simak baik-baik ya. Nah, yang pertama teori-teori para ahli ialah Jean Piaget. Jean Piaget bilang kita belajar dalam 4 tahap, yaitu sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Bayi belajar dengan melihat, mendengar, meraba, mencium, dan mencicipi. Tahap yang kedua yaitu praoperasional. Umurnya itu dari 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai bermain, pura-pura, dan menggunakan kata-kata untuk mewakili hal-hal, tapi mereka masih berpikir dari sudut pandang mereka sendiri. Tahap yang ketiga ialah operasional konkret. Dari umur tahun 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai berpikir tentang hal-hal secara lebih logis dan memahami aturan-aturan. Yang keempat, yang terakhir ialah tahap operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Anak-anak bisa berpikir tentang ide-ide dan berpikir apa yang kita jika ingin. Nah, yang kedua ialah ahli Lev Vygotsky. Vygotsky bilang kita belajar dengan bermain dan berbicara dengan orang lain. Jadi, orang tua, guru, dan teman-teman kita bisa membantu kita belajar hal-hal baru. Dari Vygotsky juga ada 4 tahap loh teman-teman perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, konsep sosiokultural. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Dalam konteks ini, belajar dianggap sebagai proses sosial dan pengetahuan dan pemahaman terbentuk melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Tahap yang kedua yaitu konsep zona perkembangan proksimal ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat anak-anak lakukan sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain.
yang lebih mampu. Dengan kata lain, ZPD adalah area di mana perkembangan dan perkembangan dapat terjadi. Tahap yang ketiga yaitu konsep scaffolding. Scaffolding adalah proses di mana orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu membantu anak-anak dalam tugas atau konsep yang mereka belum bisa lakukan sendiri. Scaffolding dapat berupa petunjuk, saran, bahkan melakukan bagian-bagian dari tugas. Tujuannya yaitu untuk secara bertahap meningkatkan kemandirian anak dalam tugas-tugas tersebut. Tahap yang keempat, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, bahasa adalah alat utama untuk komunikasi nih teman-teman, dan alat sosialisasi, dan berperan penting juga nih teman-teman dalam perkembangan kognitif. Dia percaya bahwa pemikiran dan bahasa menjadi terintegrasi seiring waktu, bahwa bahasa menjadi bagian penting dari proses mental. Ahli yang ketiga ialah Erik Erikson. Erik Erikson bilang kita belajar dengan mengatasi masalah. Misalnya saat kita masih bayi, kita bisa mempercayai orang tua kita. Kemudian saat kita menjadi balita, kita belajar bagaimana melakukan hal-hal itu sendiri. Jadi itulah cara kita belajar saat kita tumbuh. Menurut Erik Erikson, teori ini mencakup 8 tahap yang melibatkan konflik yang harus diselesaikan oleh individu sepanjang hidup mereka. Berikut adalah tahap-tahapan tersebut. Yang pertama, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Dari umur bayi, dari umur 0 sampai 1 tahun, tahap ini berkaitan dengan rasa aman bayi dan kepercayaan mereka pada lingkungan sekitar. Yang kedua, otonomi atau rasa malu dan keraguan. Dari balita dari umur 2 sampai 3 tahun, pada tahap ini anak-anak mulai belajar melakukan hal-hal sendiri dan mengembangkan rasa otonomi itu. Yang ketiga, inisiatif atau rasa bersalah. Usia dini umur 4 sampai 5 tahun, anak-anak mulai mengambil inisiatif dan merencanakan tindakan-tindakan mereka sendiri. Yang keempat yaitu kerjasama atau inferioritas. Usia sekolah dari umur 6 sampai 11 tahun, anak-anak belajar bekerja keras dan merasa bangga dengan pencapaian mereka, atau mereka merasa tidak mampu dan merasa rendah diri. Yang kelima yaitu identitas atau kekacauan peran. Remaja dari umur 12 tahun sampai 18 tahun nanti, remaja berusaha mencari identitas mereka sendiri dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Yang keenam yaitu intimasi atau isolasi. Dewasa awal dari umur 19 sampai 40 tahun, orang dewasa muda mencari hubungan intim dan berarti atau mereka merasa terisolasi dan sendirian. Yang ketujuh yaitu produktivitas atau stagnasi. Dewasa tengah 40 dari umur 40 sampai 65 tahun, orang-orang dewasa tengah mencoba menjadi produktif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau mereka merasa stagnan dan tidak puas. Yang kedelapan yaitu integritas atau putus asa. Lanjut usia umur 65 tahun ke atas, orang lanjut usia mencoba mencapai rasa integritas dan kepuasan dengan hidup mereka, atau mereka merasa putus asa dan menyesal setiap tahap setiap tahap ini menghadirkan tantangan untuk konflik yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan psikososialnya yang sehat. Erikson percaya bahwa kesuksesan di setiap tahap ini mempengaruhi sukses di tahap selanjutnya. Oke teman-teman, kesimpulannya yaitu menurut
ialah kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, memecahkan masalah, dan menggabungkan beberapa ide gagasan. Jadi, intinya perkembangan kognitif anak usia dasar atau usia dini harus disesuaikan dengan kemampuan belajarnya dan menerima pembelajaran dari setiap para pendidik. Pendidik pun harus dapat menyesuaikan sampai di mana kemampuan otak para peserta didik dapat menerima pembelajaran. Jadi, jangan sampai materi yang jauh di atas kemampuan mereka membuat motivasi belajar dan merusak struktur kognitif mereka. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, materi pada hari ini kita sudah selesai. Semoga teman-teman yang menonton video ini bermanfaat ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.